berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bernyanyi bagi Engkau, bermazmur bagi Engkau, terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan dari awal, tengah hingga akhir, biarlah bina iman pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang abadi, yang kekal. Mari anak-anak siap ya. Satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi kita sekolah minggu. Ya, kita angkat satu pujian. Yuk anak-anak, masih berdiri kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Ya, saat ini anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, ya, supaya kita lebih hari semakin lebih baik, dan kita anak-anak bisa meraih cita-cita kalian. Mari kita akan menyenangkan hati Tuhan dan kita akan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dengan
menyiapkan diri kita dan kita akan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak, mari sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan menolong kami dalam kegiatan Bina Iman. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak tahu tentang cerita Pak Abraham ya? Pasti semua sudah kenal dengan Pak Abraham. Pak Abraham ini dikenal sebagai bapak orang percaya. Nah, kenapa Pak Abraham bisa disebut sebagai bapak orang percaya? Pasti itu ada sebabnya ya, yang membuat Bapak Abraham ini disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, dulu pada waktu ditulisnya di Alkitab ini, Tuhan pernah menyuruh Bapak Abraham untuk pindah ke rumahnya, dari rumahnya, tanpa dia tahu pindahnya harus kemana. Nah, tetapi karena Bapak Abraham ini seorang yang taat kepada Tuhan, Tuhan Allah, dia mau menuruti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, Ishak, diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan, Bapak Abraham pun dengan setia dia patuh kepada Tuhan. Luar biasa ya. Nah, karena ketaatan Pak Abraham inilah, maka dia disebut sebagai bapak orang percaya. Mari kita belajar dari ketaatan Bapak Abraham ini. Kita buka di dalam Alkitab kita, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, supaya yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini perintah Tuhan. Apa arti kata taat? Taat itu artinya tunduk. Arti kata hormat artinya menghargai. Keduanya harus dilakukan, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Mengapa sih kita harus taat kepada orang tua kita? Yang pertama, berkat orang tualah kita lahir di dunia ini. Anak-anak, Bu Luni dulu pernah melihat seorang ibu sedang melahirkan di rumah sakit. Ya, Bu Luni dibolehkan untuk menyaksikan proses kelahiran itu. Luar biasa, ibu ini hampir saja meninggal. Tetapi puji Tuhan, dia berhasil melahirkan anaknya. Nah, anak-anak, berarti seperti itu juga lah orang tua kalian, antara hidup dan mati, tetapi dia ingin melahirkan kalian. Luar biasa pengorbanan orang tua kalian. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus taat kepada orang tua kita adalah mereka sudah bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk membesarkan kita semua.
kalian, anak-anaknya. Nah, bapak ibu kalian, mungkin ibunya ada yang bekerja, setiap hari mereka harus membanting tulang. Setiap hari mereka harus bekerja supaya mendapatkan uang, supaya mendapatkan berkat. Dan itu semua dipakai untuk siapa? Untuk membesarkan kalian, untuk makanan kalian, untuk minuman kalian, pakaian, sekolah kalian, semuanya dicukupi oleh orang tua kalian. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus taat kepada orang tua kita, karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu harus dilakukan. Seperti Pak Abraham tadi ya, perintah Tuhan harus dikerjakan. Apapun yang menjadi resikonya tetap harus dikerjakan. Nah, perintah untuk hormat dan taat kepada orang tua adalah perintah Tuhan. Kalian juga harus melaksanakannya. Nah, anak-anak, terus apa sih tanda-tanda anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, tidak suka melawan orang tua. Nah, orang tua kalian sering ya memberi nasihat, melarang, memperbolehkan. Kita harus tidak boleh melawan pada orang tua. Apapun yang diperintahkan kepada orang tua harus dikerjakan. Ya. Kemudian tidak suka memukul orang tua. Biasanya anak-anak, terutama anak-anak kecil ya, kalau marah sama orang tuanya, ngambek sama orang tuanya sering dipukul-pukul. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh memukul orang tuanya walaupun dalam keadaan marah, ya. Kemudian tidak suka mengata-ngatai orang tua. Tidak boleh ya mengata-ngatai orang tua. Waktu disuruh kita melawan kepada orang tua, terus ngomong kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak hormat, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian bertanggung jawab merawat orang tua. Nah, bertanggung jawab merawat orang tua ini tidak perlu sampai menunggu kalian nanti dewasa baru bisa merawat orang tua, tidak harus. Jadi waktu orang tua sakit, kamu menolong, merawat, walaupun kalian masih kecil bisa loh merawat orang tua, misalnya mengambilkan minum, mengambilkan makan, itu termasuk merawat orang tua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti Bapak Abraham. Ya, dia diberkati oleh Tuhan karena taat kepada Allah. Nah, sekarang kita pun juga harus taat kepada orang tua, karena itu perintah Tuhan. Menjadi anak yang taat kepada orang tua sehingga hidup kita itu akan bahagia. Ayat yang terakhir yang kita baca tadi ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua adalah anak-anak yang berbahagia. Semua ingin ya berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita taat, kita patuh kepada orang tua yang sudah mengasihi kita, yang sudah menjaga kita selama ini, dan bahkan sampai nanti kalian besar, orang tua itu tetap menyayangi kalian. Ya, Bu Muni percaya semua anak-anak SD Immanuel ini anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua dan mengasihi orang tua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita doakan orang tua kita masing-masing supaya Tuhan memberkati mereka, memberi mereka kesehatan sehingga mereka tetap bisa merawat kalian, tetap bisa bersama-sama dengan kalian, Bapak dan Ibu kita, ya, Mama, Papa kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami supaya kami harus taat dan patuh kepada orang tua kami. Tolong kami Tuhan bisa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan buat kami. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, supaya Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap bisa bersama-sama dengan kami, merawat kami dan menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati semua anak SD dan TK Immanuel ini Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan Bina Iman hari ini. Terus menyaksikan Bina Iman ya setiap hari Sabtu jam 8 pagi.
lupa memakai seragam.